warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarah dengan NIM 12320200026. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas 1A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tema yang saya ambil yaitu masyarakat madani. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu definisi masyarakat madani. Istilah masyarakat madani dimunculkan pertama kali oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam Simposium Nasional, sebuah forum ilmiah pada acara Festival Istiqlal 26 September 1995. Istilah masyarakat madani pun sebenarnya masih tergolong baru, yaitu hasil pemikiran Profesor Nauqid Al-Atas, seorang filosof dari negeri jiran Malaysia. Istilah ini di kemudian hari mendapat legitimasi dari beberapa tokoh intelektual Indonesia, termasuk Cak Nur dalam sebuah artikel berjudul Menuju Masyarakat Madani. Namun, lambat laun terdengar pula dari pembicaraan dan orasi para politikus negeri ini, termasuk pula sebagai salah satu poin kampanye Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita pada waktu itu. Urgensi yang tema yang diangkat inilah bagaimana masyarakat madani sebagai konsep bermasyarakat yang baik yang tercipta dalam kehidupan berbangsa di Indonesia sebagai bingkai keragaman yang ada dari agama dan budaya hingga sistem politik di demokrasi Pancasila. Sedangkan civil society apabila dirunut dari istilah munculnya dan sebagai sebuah konsep berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Akar perkembangannya mulai dari Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi yang menggunakan istilah societas civiles dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa sampai dengan abad ke-18, istilah civil society masih disepadankan dengan pengertian negara atau the state, yakni suatu kelompok yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Artinya, civil society sebagai masyarakat politik yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan dasar hidup di zaman modern. Istilah civil society dihidupkan dan dikembangkan oleh filsuf-filsuf sosial antara lain Thomas Hobbes 158 sampai 1679. Yang kedua yaitu karakteristik masyarakat madani. Masyarakat madani memiliki berbagai karakteristik di dalamnya yang tidak dapat terabaikan. Antara lain, karakteristik masyarakat madani tersebut adalah yang pertama, adanya ruang publik atau public sphere yang bebas bagi masyarakat atau bagi warga negara untuk menyalurkan gagasan dan pendapat. Kreativitas berkarya baik melalui individu-individu, perkumpulan-perkumpulan maupun media informasi lainnya. Yang kedua, adanya pola kehidupan yang demokratis, artinya warga dalam berperilaku selalu santun melalui interaksi sosial tanpa ada peradaban terkait dan tertekan dari pihak manapun. Seperti perilaku itu muncul berangkat dari kesadaran diri sendiri yang tinggi. Yang ketiga yaitu bersikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan keanekaragaman pola aktivitas kehidupan. Yang keempat, selalu mencemirkan sikap yang pluralisme dengan mengedepankan perilaku yang berkeadaban sehingga terciptanya kehidupan yang aman dan damai. Menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan untuk terciptanya keadilan bermasyarakat.
Pembahasan yang ketiga yaitu masyarakat madani perspektif Islam. Secara eksplisit, Al-Quran telah memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik. Namun, secara konseptual, hal tersebut masih memerlukan upaya interpretasi dan pengembangan pemikiran. Peluang tersebut sangat memikirkan untuk merekonstruksi sebuah lembaran masyarakat yang ideal berdasarkan petunjuk Al-Quran. Beliau membangun konsep tentang Al-Madinah, Al-Fadilah, yaitu sebuah negara yang mewujudkan segala keutamaan hidup atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Farabi tentang Al-Madinah, Al-Fadilah, yang lebih dikenal oleh para cendekiawan Muslim dengan sebutan Baldah Talbiyah, yang sempat berkembang menjadi mitos. Pembahasan selanjutnya yaitu institusi penegak masyarakat madani. Dalam membangun masyarakat madani, pendidikan Islam dapat diibaratkan sebagai mesin yang seharusnya bisa bekerja dengan baik sesuai standar yang telah ditentukan sehingga dapat berhasil guna tercipta produk berupa masyarakat madani. Namun, pada kenyataannya, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai masalah dalam berbagai aspek pengembangan dan peningkatan. Pendidikan Islam sering bersifat sepotong-potong atau tidak terkonsep. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar sehingga terkesan seadanya saja. Selama ini, upaya pembaharungan pendidikan Islam secara mendasar selalu dihadap oleh berbagai masalah, mulai dari dana sampai tenaga asli. Padahal pendidikan Islam dewasa ini dari berbagai seni terlihat goyah karena orientasi yang kurang jelas. Sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung ke orientasi masyarakat, malah silam daripada ke masa depan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hubungan masyarakat madani dengan negara. Paradigma demokrasi diposisikan berada pada ranah garis vertikal. Tatanan legislasi formal, hukum, dan HAM, dan birokrasi dengan masyarakat secara umum, sedangkan dimensi sosial negara Indonesia diposisikan berada pada garis horizontal antara agama dan budaya, dan dimensi terural lainnya. Kedua ranah ini harus terjembani secara mutlak dalam bentuk sistem kohonen, namun tidak selalu menyeluruh secara berlebihan, yang menyebabkan tidak mendirik ketimpangan terhadap ketahanan fungsi dari masyarakat masing-masing ini. Pemegang kebijakan formal yang mencangkup 3 bidang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus tepat kontrol dan profesional dari masyarakat. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang masyarakat madani dan investasi demokrasi. Indonesia seringkali diramaikan dengan berita tentang sebuah tindakan mulia dan kritis agama yang bergabung dalam komunitas kerukunan antar umat beragama. Para tokoh tindakan ini sebenarnya menggambarkan masih adanya tingkat kontrol yang memadai dari masyarakat, khususnya pada jalur tidak formal. Bahkan sepertinya tindakan-tindakan atas nama masyarakat ini lebih diperhatikan dan dipertindakan oleh pemerintah karena golongan ini tidak dapat secara formal atau tidak dapat dikendalikan oleh kekuasaannya. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih kurang jelas atau tidak lengkap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya yaitu institusi penegak masyarakat madani. Dalam membangun masyarakat madani, pendidikan Islam dapat diibaratkan sebagai mesin
yang seharusnya bisa bekerja dengan baik sesuai standar yang telah ditentukan sehingga dapat berhasil guna tercipta produk berupa masyarakat madani. Namun, pada kenyataannya, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai masalah dalam berbagai aspek pengembangan dan peningkatan. Pendidikan Islam sering bersifat sepotong-potong atau tidak terkonsep. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar sehingga terkesan seadanya saja. Selama ini, upaya pembaharungan pendidikan Islam secara mendasar selalu dihadap oleh berbagai masalah, mulai dari dana sampai tenaga asli. Padahal pendidikan Islam dewasa ini dari berbagai seni terlihat goyah karena orientasi yang kurang jelas. Sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung ke orientasi masyarakat, malah silam daripada ke masa depan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hubungan masyarakat madani dengan negara. Paradigma demokrasi diposisikan berada pada ranah garis vertikal, tatanan legislasi formal, hukum, dan HAM, dan birokrasi dengan masyarakat secara umum, sedangkan dimensi sosial negara Indonesia diposisikan berada pada garis horizontal antara agama dan budaya, dan dimensi terural lainnya. Kedua ranah ini harus terjembani secara mutlak dalam bentuk sistem kohonen, namun tidak selalu menyeluruh secara berlebihan yang menyebabkan tidak mendiri ketimpangan terhadap ketahanan fungsi dari masyarakat masing-masing ini. Pemegang kebijakan formal yang mencangkup 3 bidang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus tepat kontrol dan profesional dari masyarakat. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang masyarakat madani dan investasi demokrasi. Indonesia seringkali diramaikan dengan berita tentang sebuah tindakan mulia dan kritis agama yang bergabung dalam komunitas kerukunan antar umat beragama. Para tokoh tindakan ini sebenarnya menggambarkan masih adanya tingkat kontrol yang memadai dari masyarakat, khususnya pada jalur tidak formal. Bahkan sepertinya tindakan-tindakan atas nama masyarakat ini lebih diperhatikan dan dipertindakan oleh pemerintah karena golongan ini tidak dapat secara formal atau tidak dapat dikendalikan oleh kekuasaannya. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih kurang jelas atau tidak lengkap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.